Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. AFC batalkan hukuman ke Indonesia atas kekacauan yang dibuat Thailand di final SEA Games 2023 jadi tuntutan saya. Menurut analisa saya sebagai pengamat sepak bola handal di Indonesia, hukuman ini jelas gak adil karena yang memulai ricuh Thailand duluan. Di sisi lain, ketiga pemain yang dihukum oleh AFC adalah Komang Teguh Trisnanda, Taufani Muslihudin, dan Titan Agung. Komang Teguh dan Titan Agung mendapatkan hukuman tambahan dari AFC karena kasus yang didakwa oleh AFC berbeda. Taufani Muslihudin mendapatkan hukuman tak boleh bermain di seluruh pertandingan baik di level klub dan negara di bawah naungan FIFA dan AFC. Pasal 51 Kode Etik dan Disiplin AFC berbunyi, setiap terlibat dalam kerusuhan adalah pelanggaran. Setiap orang yang dengan sengaja memasuki lapangan untuk terlibat dalam perkelahian adalah sebuah pelanggaran. Setiap orang yang hanya mencoba mencegah perkelahian, melindungi orang lain, atau memisahkan mereka yang terlibat dalam perkelahian tidak dianggap terlibat dalam perkelahian. Mereka tak hanya disangsi tak bisa bermain di 6 pertandingan, tetapi juga mendapatkan denda senilai $1.000 atau sekitar 15 juta rupiah. Perbedaan hukuman ini dikarenakan mereka didakwa menggunakan pasal 47 yang isinya tentang pelanggaran serius yang dapat dihukum oleh pengusiran. Lemparan ke dalam Pratama Arhan buat lawan pusing, langsung jadi idola baru warganet Jepang. Warganet Jepang menyoroti penampilan bek kiri Timnas Indonesia Pratama Arhan saat bermain di Emperor's Cup 2023. Pratama Arhan tampil luar biasa pada lanjutan babak ketiga Emperor's Cup 2023. Kala itu bek asal Kabupaten Blora tersebut dipercaya pelatih Hiroshi Jofuku mengisi pos bek kiri Tokyo Verdy. Kala itu Pratama Arhan tampil cukup mengesankan. Beberapa kali Pratama Arhan mendapatkan sorotan khusus dari kamera siaran langsung pertandingan. Bahkan Pratama Arhan sukses melepas beberapa lemparan ke dalam mematikan yang hampir berbuah gol. Sepanjang pertandingan, senjata andalannya tersebut membuat lawan kebingungan. Momen paling banyak dibicarakan warganet tanah air tentu tersaji pada menit ke-15. Kala itu lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan mengarah tepat ke kepala Yuto Tsunashima. Pada sisa waktu, Pratama Arhan juga kembali meneror dengan jurus andalannya tersebut. Pada menit ke-100 babak perpanjangan waktu, lemparan ke dalam Pratama Arhan kembali berbuah peluang berbahaya. Media Vietnam mulai usil soroti Timnas U17 Indonesia yang panggil pemain diaspora untuk Piala Dunia U17 2023. Seperti diketahui dari 34 orang yang dipanggil, terdapat 6 pemain diaspora. Pemanggilan pemain-pemain diaspora ini ternyata membuat media asal Vietnam kembali usil. Media yang satu ini memang bukan sekali dua kali usil dan mengkritik sepak bola Indonesia, terutama soal tim nasional. Kali ini yang mencuri perhatian media tersebut adalah Bima Sakti yang memanggil beberapa pemain keturunan tersebut. Indonesia memanggil sederet pemain asing untuk mengikuti Piala Dunia U17, tulis Detau 247. Tak hanya soal tiba-tiba tampil di Piala Dunia U17 yang menjadi sorotan media Vietnam. Detau 247 juga menyoroti beberapa pemain yang memang menonjol dan belakangan ini cukup menarik perhatian. Welber Jardim menjadi salah satu pemain diaspora yang banyak mendapatkan sorotan akhir-akhir ini. Hal ini karena gaya permainan atau teknik individu dari Welber Jardim yang disebut luar biasa. Welber Jardim diharapkan bisa menjadi andalan Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023, tulis media tersebut. Bima Sakti sebut kerangka Timnas Indonesia U17 sudah terbentuk. Kerangka utama Indonesia U17, kata Bima, adalah ex-skuad Piala AFF U16 2022.
Ketika itu Garuda Asia sebutan Indonesia U16 meraih gelar juara setelah mengalahkan Thailand di partai final. Ya, kita sudah ada pemain-pemain yang kemarin juara Piala AFF U16 di Yogyakarta. Kita tinggal mencari kekurangan yang ada. Kita ambil buat bergabung dengan kerangka yang sudah ada, ucap Bima. Beberapa legenda yang dilibatkan untuk seleksi ini adalah Ruli Nere, Budi Sudarsono, Firman Utina, Firmansyah, dan Indrianto Nugroho. Para mantan pemain timnas Indonesia ini akan membantu Bima menyeleksi pemain. Dari seleksi di Kabupaten Bandung yang terdiri pemain-pemain asal Jawa Barat, Bima tak bisa menyebutkan berapa jumlah pemain yang akan diambil. Intinya hanya pemain sesuai kebutuhan yang akan dipanggil. Kita inginnya melihat kualitas, tergantung nanti kebutuhan di tim kami juga, dan ya kan kita sudah mengirimkan standarisasi yang kita minta, nanti lihat game mereka bagaimana, ucap Bima. Manajer Persebaya sebut timnas Indonesia tak perlu TC jangka panjang pemain lahir dari kompetisi berkualitas. Manajer Persebaya Surabaya Yahya Al-Katiri tekankan pentingnya kompetisi untuk perkembangan pemain muda. Pernyataan tersebut disampaikan kepada surya.co.id pada Sabtu. Bicara soal Persebaya sendiri tak akan lepas dari kompetisi internalnya yang sudah terbukti mampu melahirkan banyak pemain andalan timnas Indonesia di masa depan. Kompetisi internal Persebaya berjalan setiap tahun dengan jadwal main tiap pekan yang diikuti oleh 20 klub anggota Persebaya Surabaya. Para pemain andalan timnas Indonesia saat ini yang lahir dari kompetisi internal Persebaya contohnya ada Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Rachmat Irianto. Yahya Al-Katiri pun menekankan pentingnya kompetisi tersebut sebagai tulang punggung tim Persebaya sendiri. Jadi begini di Surabaya, khususnya di Persebaya ini, ada Liga Persebaya yang diikuti 20 klub internal, ujar Yahya Al-Katiri. Itu kompetisinya panjang sepanjang tahun sehingga tiap minggu para pemain muda dipertemukan sehingga mereka itu berkembangnya lewat kompetisi. Secara pribadi, dia mengkritik kebijakan TC jangka panjang yang selalu diambil oleh PSSI untuk persiapan timnas Indonesia. Buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan.